Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya, yaitu dalam kuliah pemrograman PLC untuk materi 15A, yaitu tentang mesin line produksi untuk pengisian botol otomatis. Materi kali ini akan membahas yaitu bagaimana memisahkan botol retak, botol kecil, dan botol besar. Oke, pembahasan kali ini kita mulai dengan membahas yaitu instruksi BSL atau Bit Shift Left yang pada fungsi shift atau sequencer, berarti penggeseran. BSL atau Bit Shift Left berarti menggeser ke kiri. Orientasi operasinya adalah berdasarkan dari penggeseran bit dengan arah penggeserannya ke kiri, artinya penggeseran dari LSB atau Least Significant Bit ke MSB atau Most Significant Bit, dimana operator yang kita pakai dalam Logic Pro mempunyai seperti ini, dimana di sini adalah pada saat dia aktif, yaitu terjadi transisi dari low ke high, ya, maka dia akan melakukan suatu operasi BSL. Nah, keterangan di sini ada B3.0 artinya adalah address data yang akan digeser per bit ke arah kiri dari LSB ke MSB. Sedangkan untuk R60 itu adalah address data untuk menampung data dari MSB dari B30 atau tumpahan dari MSB. Sedangkan bit address I11 ini adalah address sensor, address data bit atau sensor yang akan dimasukkan ke dalam LSB setelah data B0 digeser, artinya dimasukkan pada bit LSB. Jadi dia akan baca kondisi sensor dari I11 kemudian dimasukkan ke LSB. Dengan 16 ini length, berarti panjang bitnya adalah kita pilih 16. Bisa terserah ya, bisa 16, bisa 8, bisa 32, tergantung dari kebutuhan. Berarti length 16 adalah panjang bit data untuk address data penampung, yaitu di B3.0, berarti address internal. Sedangkan BSL, jadi di sini ada pin enable, yaitu pin dia itu akan terjadi transisi low ke high untuk memulai menggeser satu bit data pada address B30, berarti addressnya ini geser satu bit. Begitu terjadi transisi dari low ke high dengan memasukkan kondisi sensor input 11 pada bit LSB. Sedangkan pin DN akan high jika penggeseran sudah mencapai panjang bit sesuai yang disetting, berarti 16. Begitu sudah terjadi 16 kali maka akan terjadi yaitu DN nya akan high. Proses penggeseran bit pada address register R0, berarti B30, berarti atau ini, jadi kita lihat prosesnya seperti ini. Ini adalah bitnya, berarti kita pilih 16 bit dari 0 sampai 15, berarti ini addressnya. Nah, ini adalah bit left, berarti ke kiri gesernya, berarti dari sini kita geser ke bit ini sampai sini lah. MSB ini begitu kita geser dia akan ditampung di R60, dan ini pattern datanya kita pakai adalah 16 bit, dan begitu terjadi penggeseran maka dia akan membaca yaitu sensor dari I11 dimasukkan ke LSB. Nah, untuk memahami cara kerja dari BSL, marilah kita buat diagram ladder sebagai berikut. Nah, ini adalah BSL yang kita pelajari bagaimana cara kerjanya, dan masing-masing bit itu akan kita cantolkan atau kita untuk mengontrol dari nyala suatu output atau nyala lampu di sini ya. Nah, toilet. Jadi I10 ya, berarti I10 berarti input ya, berarti sensor. Ini di sini kita menggunakan saklar 10 itu sebagai input untuk memicu dilakukan penggeseran bit pada address B30. Sedangkan I11 ini berarti
ada saklar yaitu namanya I11 input atau sensor sebagai variabel input atau sensor yang kondisinya akan dimasukkan pada LSB dari B30 yang data akan digeser ya. Jadi dimasukkan ke LSB-nya ya. Maka dilihat kondisinya kayak apa. Nah, dengan data masing-masing bit dari B30 digunakan untuk menyalakan LED atau output. Ya, di sini kita gunakan dari bit 0 sampai bit 7 ya. Kita gunakan cuma 7 bit 8 bit, berarti 0 sampai 7 berarti ada 8 bit yang kita gunakan untuk nyalakan itu. Nah, nantinya kita akan mengamati bagaimana pergerakan dari LED di sini ya. Mari kita simulasikan yaitu supaya yaitu bagaimana operasi suatu BSL atau bit shift left ya. Kita gunakan BSL ya. Berarti di sini kita akan mensimulasikan bagaimana cara mengoperasi atau cara kerja dari BSL. Di sini kita gunakan yaitu simulator I/O, ini sebagai input, ini sebagai output, dan ini sebagai BCD. Tapi yang kita gunakan di sini ya. Oke, kita mencoba masuk yaitu berarti di sini ke file shift sequence ya. Nah, di sini ada BSL ya. Ini ada BSL dan di sini kita gunakan yaitu ada inputnya, berarti kapan dia harus menggeser ya. Kita gunakan di sini adalah ini sebagai saklar 1 tadi. Saklar ya, kapan dia mulai geser. Nah, yang kita geser di sini adalah filenya, addressnya berarti di sini. Misalkan kita pakai yaitu register dari B3.0 misalkan ya. Kontrolnya kita menggunakan pelimpahannya itu kita menggunakan di R6 ya. Address bit kita pakai ini ya, berarti sensor yang ini, berarti ini yang akan saya masukkan, berarti yaitu I21 panjangnya kita ambil misalkan 16 ya, misalkan 16 bit ya. Nah, setelah itu kita coba dari bit pada register B30 itu kita gunakan untuk menghidupkan lampu. Berarti kita ada output di sini ya. Terus di sini ada input ya. Berarti di sini misalkan adalah lampu 0 ini, lampu 1 ini. Nah, ini adalah B300 ya. Berarti bit 0 ya, bit 0. Terus di sini lagi 1, bit 2, bit 3, 4, bit 5. Kita tulis lagi dulu B3 0/1 itu B3 2 0/2 B3 2 0/3 B0 B2 B3 B3 D20/4 kelima ikut kelima B3 D20/5. Oke, kita pakai 8 bit saja ya. Berarti di sini kita gunakan yaitu 8 bit yaitu B, berarti di sini adalah B3.20/6 berarti B3.2/07. Nanti ada 8 bit ya.
kita gunakan untuk menyalakan lampu masing-masing. Ini 0, berarti ini 1, berarti 2, ini 7, berarti ini lampu ke-7 ya. Nah, berarti ini ada 8 lampu berarti kita ya. Jadi bitnya kita gunakan yaitu 8 bit yang kita gunakan untuk menyalakan lampu. Nah, kita coba kita run sekarang dan ya. Berarti ini adalah kita masukkan ini file yang kita masukkan yaitu ke B30 bit internal ya. Berarti register internal atau memori internal, yaitu yang kita baca adalah 11. Berarti di sini adalah saklar ini ya, berarti ini adalah sensor sebagai sensornya dan ini sebagai untuk penggeserannya ya. Nah, kita run sekarang. Udah ya. Begitu kita ini kondisinya 0, maka dia nggak akan tetap ya, semua tetap ya, berarti ini lampunya nggak ada yang nyala ya. Tapi kalau ini saya hidupkan berarti aktif, berarti 1, berarti dia masuk ke bit 0. Nah, maka dia nyala karena ini kondisinya masih 1, maka ini dua-duanya akan nyala. Nah, itu dia akan terus begitu terjadi transisi dari 0 ke high, maka dia akan menggeser. Nah, kalau ini saya matikan, maka bit 0 ini akan 0, dia akan baca kondisi ini ya, kondisi bit ini. Nah, maka dia akan 0, yang ini akan digeser maju, nah, akan digeser maju ya. Nanti kalau kita geser, lihat ya, kita geser maju ini, nah, dari 6 masuk ke lampu 7 jadi nah, terus sampai dia kok bisa kosong. Nah, karena ini kondisi 0. Begitu ini kita kondisikan 1, maka dia otomatis bit 0 ini akan 1. Oke. Nah, maka kalau kita matikan ini, maka cuma 1 aja yang digeser terus ya, 1 bit itu, karena dia dibaca dia 0, maka dia akan 0 terus, maka 1 itu akan digeser terus sampai, yaitu pada kali ini 16, panjangnya 16, maka sampai 16 bit, karena yang kita tampilkan cuma hanya 8, berarti ya oke. Nah, maka di sini akan mati sama ya. Jadi kali ini kita baca misalkan high, maka begitu ada transisi dari 0 ke high, dia akan dimasukkan, begitu lagi transisi dimasukkan gitu. Nah, begitu dah, maka ini transisi 0, maka dia akan digeser ya, walaupun dibaca 0. Nah, maka dia akan geser terus ini ya. Jadi angka berarti 2 yang nyala ini 2 akan bergeser terus. Nah, begitulah cara kerja dari BSL, yaitu bit shift left. Berarti kita geser dari LSB menuju ke MSB atau bergeser ke kiri ya. Itu adalah cara kerja dari bagaimana menggunakan yaitu operator BSL ya. Berarti kita set dulu, ini adalah akses yang untuk menampung, dan ini adalah limpahan dari MSB yang ini, dari yang kita geser tadi, MSB nya ditampung di R6, dan ini bit address ini adalah sensor atau kondisi yang kita masukkan ke bit 0, yang kita baca dan kita masukkan ke bit 0 ya. Bit 0 dipindah ke bit 1, bit 1 pindah bit kedua gitu ya. Ya, itu kali ini adalah menentukan panjang bit
berapa bit dari memori internal yang kita pesan ya. Jadi itu ya. Nah, maka dengan sendirinya maka kali ini akan nyala semuanya. Nah, maka dia langsung sampai ke 7, lama-lama hilang semua. Nah, tinggal 2, tinggal 1 hilang ya. Ya begitulah cara kerja dari BSL. Nah, mari kita lanjutkan membahas